Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang surah At-Tin. Bagaimana sih surah At-Tin dan bagaimana ceritanya? Maka surah At-Tin adalah surah yang ke-95 di dalam Al-Quran. Terdapat pada juz 30 dan ada 8 ayat. Dan surah ini dinamakan surah Makkiyah. Apa sih maksudnya surah Makkiyah? Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan ketika Rasulullah SAW di Mekah, atau surah yang mana Rasulullah belum melakukan hijrah atau pindah rumah ke Madinah. Maka dikatakan surah Makkiyah. Atau surah ini sekalipun turunnya di Madinah, tapi Rasulullah belum hijrah atau belum pindah rumah ke Madinah, maka tetap dikatakan surah Makkiyah. Kemudian apa sih surah Madaniyah? Surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan ketika Rasulullah berada di Madinah, atau surah yang mana Rasulullah telah hijrah berpindah ke Madinah. Sekalipun surahnya turunkan di Mekah, Rasulullah berada di Mekah, tapi Rasulullah sudah berpindah di Madinah, melakukan hijrah ke Madinah, maka dikatakan surah Madaniyah. Kemudian surah At-Tin ini sebagaimana disebutkan ada 8 ayat di dalam surah At-Tin. Dan surah ini merupakan wahyu yang ke-28 sebelum surah Al-Buruj. Dan surah ini dinamakan surah At-Tin sebagaimana ayat yang pertama dalam surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun. Wat-Tin yaitu nama buah daripada buah tin. Dalam surah At-Tin Allah subhanahu wa ta'ala menguraikan atau menjelaskan tentang keadaan atau jenis atau potensi baik buruknya manusia. Manusia ketika baik maka bisa menjadi lebih baik daripada malaikat, dan ketika buruk manusia akan bisa menjadi lebih buruk daripada hewan. Maka hal tersebut dijelaskan pada surah At-Tin. Kemudian mengapa sih Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya? Ini ada beberapa alasan. Ulama tafsir menjelaskan ada beberapa alasan Allah bersumpah dengan makhluknya. Yang pertama, alasan yang pertama, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu bebas untuk melakukan apa saja yang dikehendaki, sebagaimana dalam surah Anbiya. Surah Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah dipermasalahkan, tidak pernah akan dipertanyakan tentang apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka, yaitu para makhluknya, akan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertanyakan, akan dipermasalahkan tentang setiap gerak-gerik, perkataan, perbuatan, dan apapun yang dikerjakan oleh manusia atau oleh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika di akhirat kelak. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Allah ingin menunjukkan keistimewaan dan kelebihan daripada buah tin dan daripada buah tin dengan buah-buah yang lain. Bahwasanya buah tin ini memiliki keistimewaan atau kelebihan tersendiri. Di antaranya adalah rasanya yang manis. Kemudian ketika masak memiliki kadar gizi yang tinggi. Kemudian juga mudah dicerna. Bahkan bisa digunakan sebagai obat saluran pencernaan atau obat saluran pelancar kencing ketika kencing, atau juga sebagai penyembuh daripada ambeian yaitu wasil. Sedangkan buah zaitun adalah sejenis tumbuhan perdu, dan buah zaitun kalimat batin wa zaitun, zaitun, kalimat zaitun itu disebutkan dalam Al-Quran ada sebanyak 4 kali. Dan buah ini bisa dijadikan asinan, makanan ringan atau cemilan asinan, dan juga bisa dijadikan yaitu minyak yang sangat jernih, minyak zaitun yang bisa digunakan untuk berbagai manfaat pada minyak tersebut. Dan banyak lagi daripada manfaat-manfaat yang lainnya. Allah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun. Karena sebab-sebab kelebihan yang ada tersebut. Watini wazaitun waturi sinin. Ini Allah juga bersumpah dengan menyebutkan yaitu suatu gunung yang namanya adalah Saina, di mana Nabi Musa
alaihissalam ketika itu bermunajat atau mendapatkan wahyu pada gunung tersebut. Maka Allah dengan hal tersebut Allah bersumpah dengan gunung Sinai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan kota yang aman, yaitu wa hadza baladil amin, dan inilah kota yang aman, yaitu yang dimaksud adalah kota Mekah, di mana Rasulullah SAW dilahirkan di situ. Kemudian Rasulullah SAW juga melakukan pertama kali dakwahnya di situ. Dan Rasulullah SAW juga mendapatkan wahyu yang pertama di Mekah. Dan surah yang pertama atau ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW yaitu surah Iqra, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sampai 5 ayat yang mana Rasulullah mendapatkan wahyu tersebut ketika Rasulullah melakukan khalwat, menyendiri, yaitu di Gua Hira. Didatangi malaikat Jibril, dan Gua Hira ini terdapat di Mekah. Itu diantaranya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah. Wa hadza baladil amin, dan ini adalah negeri yang aman, yaitu maksudnya adalah kota Mekah. Bahkan diceritakan kota Mekah dan kota Madinah ini tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Semua kota nanti di akhir zaman ketika hendak kiamat, semua kota dimasuki oleh Dajjal kecuali 2 kota ini, yaitu Mekah dan Madinah, kota yang sangat aman. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus di antara makhluk-makhluknya yang lainnya. Allah menciptakan bukan cuma dari segi jasmaninya. Dari segi jasmani Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan keadaan tegap berdiri dan menghadap ke depan. Pandangannya menghadap ke depan. Beda dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian secara psikis Allah ciptakan manusia dengan dibekali dengan akal. Agar apa? Agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian setelah Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna ini, Allah jadikan manusia adalah khalifah di muka bumi ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah yang di sini dia maksud adalah umat manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada malaikatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan khalifah, utusan bagi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, wakilnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dimaksud di sini adalah manusia, karena telah dibekali dengan akal, dibekali dengan akal yang sempurna sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian ketika manusia bisa memfungsikan atau menggunakan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, menjaganya, kemudian memfungsikan dengan baik, maka manusia akan lebih mulia daripada malaikat. Tapi ketika manusia hanya memenuhi dari segi jasmaninya, memenuhi perutnya, memenuhi hawa nafsunya, taati hawa nafsunya, dan tidak pernah melakukan dengan akalnya membedakan yang baik dan yang buruk, maka manusia akan lebih hina daripada hewan. Sebagaimana hewan tidak diberikan akal, hewan akan melakukan apa saja sesuai nafsunya. Maka pada ayat selanjutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami akan kembalikan mereka menjadi makhluk yang hina, yang benar-benar hina. Karena mereka tidak menggunakan akalnya, tidak mensyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyia-nyiakan dan menggunakan pada hal-hal buruk. Maka manusia ketika itu menjadi orang yang sangat hina di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka pencapaian yang sangat tinggi, yaitu ahsani taqwim, itu pencapaian yang akan diraih oleh manusia ketika ia bisa menyeimbangkan antara kebutuhan secara jasmani dan rohani. Ketika ia bisa mengamalkan suatu amal saleh, amal kebaikan, atau bisa melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan mentaati apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjadi orang yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada
malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bagi mereka yang mengabaikan, melalaikan, menjauhi akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menjadi makhluk yang hina, asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Sebagaimana di ayat selanjutnya, yaitu ketika laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, orang akan menjadi hina kecuali bagi mereka siapa? Illal ladzina amanu, kecuali bagi mereka yang beriman. Amal ibadah, ibadah apapun, sedekah, memberikan, membantu sesama lain, menolong, menyungguh dan sebagainya, hal-hal kebaikan. Tapi ketika seseorang tidak mukmin, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadahnya itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana siapa? Mereka orang-orang yang non-muslim, orang-orang non-muslim banyak sekali di antara mereka yang melakukan hal-hal kebaikan, saling menolong. Tapi ketika iman tidak ada di dalam hatinya, maka hal tersebut sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tidak cukup beriman, tapi orang itu dianggap mulia ketika beriman kemudian beramal saleh, yaitu saling menolong, mentaati apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, menjaga sholatnya, puasanya, menjaga auratnya, dan saling membantu kepada sesama, menolong orang tua, menolong kepada teman-temannya, beramal saleh, melakukan salat, ibadah, berzikir dan lain-lainnya. Maka apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Falahum ajrun ghairu mamnun, akan mendapatkan balasan yang jarang dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, sangat agung. Di antara balasan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hambanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat selanjutnya yaitu fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka, yaitu orang-orang kafir, yang mendustakan kepadamu, yaitu tidak mempercayai kepadamu di sini adalah Nabi Muhammad. Yaitu apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, mereka orang-orang kafir tidak pernah mempercayainya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, yaitu mendustakanmu, bahkan mendustakan apa? Mendustakan hari pembalasan. Mendustakan hari pembalasan setelah ada keterangan, setelah ada penyampaian daripada dakwahnya Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketika kita dinasehatinya, ketika kita mendapatkan nasihat kemudian tidak mendengarkan atau menentang terhadap orang tua kita, guru-guru kita, maka kita termasuk orang-orang yang mendustakan kepada Rasulullah SAW, yang mendustakan akan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendustakan atau menentang atau melawan, bahkan tidak mentaati kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, maka kita akan termasuk pada ayat yang ke-7 pada surat At-Tin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang membuatmu menjadi mendustakan, berdusta atau tidak taat setelah kamu mendapatkan perintah, kamu mendapatkan nasihat daripada gurumu, daripada orang tuamu, maka tidak ada bedanya kita kepada orang-orang kafir yang dulu, bedanya hanya kita beriman. Kemudian pada ayat selanjutnya, alaysallahu biahkamil hakimin. Tidakkah Allah adalah zat yang maha adil, zat yang maha adil, yang mana entar di akhir zaman setelah hari kiamat manusia akan diadili. Kenapa? Karena manusia sudah diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Kemudian ketika itu Allah akan minta pertanggungjawaban, Allah akan minta keadilan tentang apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendak itu setelah kita memahami akan surah At-Tin ini, kita mengamalkan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus berpatut bersyukur. Kenapa? Karena dengan adanya surah At-Tin ini kita paham bahwasanya manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Nah, ketika Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, maka kita hendaknya bersyukur. Bagaimana bersyukurnya?
maka kita gunakan apa yang Allah telah berikan dengan hal-hal yang baik. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala mata, maka hendaknya mata ini digunakan untuk melihat yang hal-hal yang halal ya, yang tidak berdosa. Jangan digunakan untuk melihat hal yang haram, hal yang berdosa. Tangan ini tidak boleh untuk menyakiti orang lain, tapi tangan ini untuk membantu orang lain. Kaki, Allah berikan kaki, maka kita hendaknya kaki ini menuju langkah yang hal-hal yang baik ya. Jangan digunakan pada hal-hal yang buruk. Mungkin pembelajaran surah At-Tin ya, secara singkat ya. Secara singkatnya adalah sebagaimana yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menjalankan. Cukup sekian dari Bapak. Salah khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.